Halo Pro Squad, pada video kali ini kita akan belajar terkait mengkonsumsi API menggunakan Postman. Postman adalah sebuah software untuk mengelola, mengirimkan, dan juga menerima request API. Postman juga digunakan untuk melakukan request HTTP seperti get, post, put, dan delete. Dengan menggunakan Postman, kita bisa mengirimkan dan menerima data dari API dalam berbagai format, salah satunya yaitu JSON. Sebelum bisa menggunakan Postman, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita bisa mencari Postman di Google. Postman download. Kemudian bisa klik yang paling atas dan download sesuai dengan OS dari device masing-masing. Misalnya kita akan mendownload untuk Windows, lalu kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah selesai, kita klik saja installernya. Kemudian klik Run. Dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, kita bisa menggunakan Postman. Dan ini adalah tampilan dari Postman itu sendiri. Mencoba untuk melakukan request. Kita kembali ke browser. Kita akan melakukan request pada API products di dummy JSON. Kita bisa klik read docs terlebih dahulu, kemudian klik products. Nah, di sini terdapat dokumentasi untuk mengakses API products dari dummy JSON. Untuk yang pertama, kita akan coba untuk get all products dengan menggunakan endpoint ini. Kita bisa copy saja, lalu kembali ke Postman, klik plus untuk membuat request baru. Di sini kita akan menggunakan get, method get, kemudian kita paste dan hapus tanda kutip. Untuk mengirimkannya bisa klik send. Nah, proses get datanya sudah selesai. Di sini statusnya itu 200. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mendapatkan data products dari dummy JSON. Dan di sini juga kita bisa melihat responsnya berupa data JSON, products, dan dia itu merupakan array of object. Di sini terdapat data produk seperti ID, title, description, dan lain-lain. Kita juga bisa mendapatkan salah satu dari data-data yang ada. Kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan endpoint untuk get a single product. Kita copy yang ada di sini. Kemudian kita buat request baru. Lalu kita paste. Di sini berarti kita akan mencoba untuk mendapatkan produk dengan ID 1. Lalu klik send. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk mendapatkan data produk dengan ID 1.
Untuk statusnya itu sama, dia itu 200. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan method post untuk membuat produk baru. Di sini, kita bisa menggunakan endpoint yang ini untuk add new product. Kita copy, kemudian kembali ke Postman. Buat request baru, kita paste, hapus tanda kutip. Kemudian jangan lupa untuk mengubah metodenya menjadi post. Karena ini merupakan metode post dan kita harus mengirimkan suatu data ke server, maka kita harus membuat body request. Sini klik body, kemudian raw, dan jenisnya itu JSON. Untuk datanya, kita kembali ke dokumentasi. Di sini, contohnya kita bisa mengirimkan title-nya. Bisa kita kembali ke Postman dan buat title baby powder. Jika sudah, kita coba klik send. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk membuat produk baru. Di sini statusnya itu 201 created. Berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan produk baru ke server. Dan ini responsnya juga. Produk baby powder ini memiliki ID 195. Contoh selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk mengupdate data dari suatu produk. Kita akan menggunakan endpoint yang ini. Kita copy, kemudian kembali ke Postman dan buat request baru. Nah, di sini kita juga akan mengirimkan suatu body request karena kita akan mengubah suatu data. Jadi kita harus mengirimkan data apa yang akan kita ubah. Di sini kita bisa mengubah title-nya, misal menjadi eyeliner. Lalu kita klik send. Nah, di sini sudah berhasil terubah datanya. Title-nya menjadi eyeliner dan di sini statusnya juga 200. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus produk. Kita bisa menggunakan endpoint yang ini. Endpoint-nya sama seperti update. Karena biasanya pada saat menghapus suatu objek itu kita menggunakan ID dari objek tersebut. Kita akan mengubah metodenya menjadi delete. Lalu kita klik send. Nah, di sini sudah berhasil. Statusnya 200. Dan untuk is deleted-nya menjadi true. Selain itu, kita juga akan coba untuk melakukan request API menggunakan credential berupa token. Kita kembali ke dokumentasi. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih out. Nah, kita akan coba untuk melakukan login. Kita copy saja endpoint-nya. Di sini untuk body JSON-nya bisa menggunakan username dan password. Dan untuk datanya kita akan mengikuti yang ada di dokumentasi. Di sini ada MList dan MList pass. Kita kembali ke Postman dan buat request baru. Kemudian paste endpoint. Kita ubah menjadi post dan masukkan body JSON. Username Emily. Dan passwordnya
nulis pas. Lalu kita klik send. Jika berhasil, kita akan mendapatkan token. Token ini bisa digunakan di request yang membutuhkannya. Kemudian, jika teman-teman mencoba login tapi username atau passwordnya itu salah, kita coba dulu. Klik send. Nah, di sini itu akan mendapatkan status bad request. Bad request ini biasanya input yang kita berikan itu tidak sesuai. Makanya akan mengembalikan error dengan status 400 yaitu bad request. Dan di sini juga ada message invalid credentials. Nah, kita kembalikan dulu ke username yang sebenarnya. Kita klik send lagi. Kita akan menggunakan token ini untuk melakukan request selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan current user yang sedang login. Di sini kita bisa copy endpoint-nya, lalu kita kembali ke Postman dan buat request baru. Di sini kita menggunakan get, kita paste, lalu gunakan token yang ada di sini, Ctrl+C. Nah, untuk menggunakan tokennya itu bisa melalui authorization di sini, kemudian pilih bearer token dan masukkan tokennya. Lalu klik send. Nah, jika berhasil, akan mengembalikan data berupa user yang sedang login.